Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah teman-teman, kali ini saya sedang berada di halaman rumah ya, yang terdapat beberapa tanaman obat. Di antaranya ada temulawak, ada kencur, terus juga ada serai, ada kunyit, dan laos juga beberapanya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman beberapa tanaman obat tersebut. Yang pertama, temulawak ya, temulawak atau Curcuma xanthorrhiza. Nah teman-teman, temulawak ini termasuk suku Zingiberaceae atau suku jahe-jahean. Temulawak ini dapat hidup di dataran rendah dengan sangat baik atau di 1500 di atas permukaan laut. Dan terutama temulawak ini harus berada di daerah tropis, contohnya Indonesia ya. Nah, mari kita lihat morfologi dari temulawak. Nah, sekarang kita udah lihat batang dari temulawak. Nah, jadi teman-teman, batang temulawak ini adalah batang semu ya, yang terdiri dari beberapa gabungan pangkal daun yang bersifat terpadu. Nah, bisa kita lihat kalau batangnya ini berwarna hijau-hijau kecoklatan. Nah, untuk akarnya dia ini adalah akar serabut yang panjang akarnya itu ternyata dapat mencapai 25 cm di dalam permukaan tanah ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat. Nah, akarnya ini bentuknya sangat tidak beraturan kalau kita bedah bentuk akarnya, dan warna rimpang dari akarnya ini adalah coklat kemerahan. Lalu kita beranjak ke daun. Nah, ini daun temulawak. Daun temulawak ini bentuknya lebar ya, dan berbentuk lancet gitu, bisa mencapai 50-55 cm dengan tingginya ini kira-kira 15 cm dan berwarna hijau tua, serta di tengahnya ini ada garis-garis kecoklatan. Nah, bunga dari temulawak ini kalau nanti ada yang sudah berbunga, itu biasanya adalah bunga lateral dan bunganya itu bergerombol. Dan perkembangbiakan temulawak ini adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, setelah tadi kita melihat secara langsung tanaman temulawak di lokasi tumbuhnya, kemudian kalau kita mau membibitkan atau membudidayakan temulawak itu sangat mudah sekali. Cukup kita ambil rimpang yang sudah tua yang berumur 9 bulan ataupun lebih dari 9 bulan, lalu kita tunaskan selama 2-3 minggu di tempat yang gelap dan suhu yang ideal. Jika kita tidak ingin menunaskan secara lama 2-3 minggu, maka kita bisa mengambil rimpang yang baru saja dipanen yang sudah memiliki tunas. Nah, kalau kita mengambil langkah yang kedua, yaitu dengan rimpang yang sudah memiliki tunas, maka kita cukup menjemurnya selama 4-6 hari. Nah, setelah itu langsung kita tanam dengan kira-kira kedalaman 7,5 cm ke dalam permukaan tanah. Kemudian tunasnya itu kita hadapkan ke atas. Nah, seperti itu. Lalu kita biarkan sampai tumbuh. Kira-kira usia panennya itu yang ideal adalah 11-12 bulan, pada usia 11-12 bulan ya. Karena kalau panen di bawah 11 bulan ataupun di bawah 9 bulan itu hasilnya tidak sebaik yang 11 bulan ke atas. Lalu untuk pengolahannya sebagai obat, nah kita bisa gunakan temulawak ini sebagai minuman, karena temulawak ini memiliki khasiat yang sangat banyak, bisa sebagai antibakteri, kemudian membersihkan kulit wajah, mengatasi jerawat, kemudian juga untuk anti nyeri dan sebagainya. Nah, kita bisa gabungkan temulawak ini dengan salah satu tanaman obat juga, yaitu kencur. Lalu kita tambahkan asam kawak tanpa biji, kemudian air, lalu juga daun pandan, dan juga air yang telah kita didihkan. Nah, untuk cara pembuatannya, temulawak dan kencur itu kita potong-potong lalu kita sangrai di wajan. Nah, setelah
masak. Setelah selesai kita sangrai, kita masukkan ke dalam blender, kita gabungkan dengan asam kawak yang sudah tidak ada bijinya, lalu air, kemudian juga kita tambahkan jintan. Nah, lalu kita blender sampai kita rasa itu telah halus sempurna. Di tempat lain kita didihkan air, kita campurkan juga gula dan daun pandan, lalu kemudian kita aduk rata. Setelah masak, kita gabungkan dengan hasil blenderan temulawak dan kencur tadi, lalu kita adukkan sampai rata lagi, dan minuman temulawak siap diseduh, siap diminum. Bisa diminum saat hangat maupun sudah dingin, jadi khasiatnya tidak berubah sama sekali.